Presiden Joko Widodo membantah isu liar atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mengenai Prabowo yang menampar atau mencekik seorang wakil menteri. Presiden sampai mengeluarkan bantahan ini 2 kali dalam seharian kemarin. Yang terakhir, pada saat bersama Prabowo Subianto di Pindad, Bandung, Presiden mengatakan Pak Prabowo sekarang sabar. Apa maksud dari pernyataan Presiden Joko Widodo soal Prabowo ini? Apakah ada semiotik atau sinyal-sinyal politik tertentu? Nah, kita akan bahas bersama dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Mas Hanta, selamat siang. Selamat siang, Egan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Hanta. Mas Hanta, menurut Anda apakah Sama-sama. seperlu itu sampai 2 kali Presiden membantah isu liar tentang Prabowo yang menampar wakil menteri ini? Ya, ketika Pak Jokowi, Presiden Jokowi langsung memberi klarifikasi itu tidak hanya sekali ini. Dulu ada beberapa isu termasuk terkait dengan food estate dan sebagainya. Itu Pak Jokowi yang langsung mengklarifikasi ketika ada serangan politik kepada Pak Prabowo. Saya ingin melihat dari sisi ini di luar substansi isunya. Ini menunjukkan memang Pak Jokowi memiliki kedekatan yang cukup spesial dengan Pak Prabowo. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi juga mengirimkan pesan kepada publik bahwa soal dukungan politik itu, meskipun beliau punya calon juga di partai yang sama, yaitu Mas Ganjar Pranowo, sisi yang lain juga ternyata cukup kuat dukungan sinyalnya dikirimkan kepada temannya di kabinet, yaitu menterinya, yaitu Pak Menhan, Pak Prabowo. Jadi pesan ini yang saya kira bisa dilihat kita lihat sampai bobot politiknya cukup tinggi, sampai Pak Presiden Jokowi pasang tanda petik pasang badan, turun langsung dan seterusnya. Saya kira ini menunjukkan memang serius ada indikasi kuat dukungan, tidak hanya kedekatan, tapi dukungan politik dalam kompetisi elektoral dari seorang presiden kepada Pak Prabowo. Kalau kita tarik lagi, Egan, hal ini juga kita bisa baca dari kode-kode politik yang sering dimunculkan oleh Pak Jokowi. Selain kepada Mas Ganjar, selalu juga diimbangi dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi kerap memunculkan, menampakkan, menampilkan kedekatannya dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi hendak menunjukkan itu. Meskipun ada mungkin karena tuntutan partai, ada pertemuan dengan Mas Ganjar, biasanya besoknya disusul pertemuan kedekatan, menunjukkan kedekatan dengan Pak Prabowo. Jadi ini selalu yang ingin ditampilkan kedekatan, termasuk peristiwa kemarin. Bahkan ketika ada isu yang menyerang Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan tanpa ragu, kita lihat ini kan sangat tinggi untuk level presiden turut merespon ini. Yang kedua, kita bisa baca, Egan, juga dari yang ketiga yang kedua tadi, yang ketiga adalah putra-putra Pak Jokowi juga kerap mengirimkan simbol kan soal kedekatan dengan Pak Prabowo ini. Ada kaos Mas Kaisang misalnya, terakhir Pak Mas Gibran juga signifikan cukup kuat terhadap menunjukkan kedekatan kalau tidak sampai menyampaikan kedukungan politik kepada Pak Prabowo. Dan saya kira itu juga terbaca nomor 4 dari terbelahnya relawan Pak Jokowi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa relawan semuanya otonom, semua ada juga yang tegak lurus menunggu arahan Pak Jokowi, dan realitasnya para simpul relawan itu juga tidak semuanya ke Mas Ganjar, tapi juga banyak ke Pak Prabowo. Jadi posisi 2 kaki Pak Jokowi meletakkan dukungan, satu sisi memang bagian dari partai, satu sisi adalah memberi dukungan kepada rekan separtainya Mas Ganjar yang sudah diputuskan partainya, tapi tidak bisa dipungkiri, saya kira cukup besar pesan ke publik Pak Jokowi juga memberi dukungan politik kepada Pak Prabowo. Jadi peristiwa-peristiwa ini bisa dibaca menunjukkan begitu dekat, tidak hanya begitu dekat, begitu serius begitu ada hubungan spesial. Sebagian orang mengatakan wajarlah sering ketemu hubungan menteri dan hubungan seorang presiden, tapi tidak bisa dipungkiri, Egan, hubungannya ini lebih spesial dibandingkan dengan menteri-menteri yang lainnya. Perhatikan kalau kita lihat termasuk peristiwa hari ini, kemarin itu. Saya kira bagi seorang presiden penting untuk meletakkan 2 kaki, bahkan 3 kaki kepada Pak Anies juga. Kalau tapi dalam kata-kata Pak Jokowi kan ada penyebutan Pak Prabowo sekarang sabar. Nah, ini apakah kemudian Jokowi mengatakan karakter Prabowo sekarang itu sudah beda dibandingkan dulu? Karakter sekarang nggak mungkin melakukan itu, tapi karakter dulu mungkin saja seperti itu. Seperti itu nggak? Iya, saya kira secara tidak konotatif, denotatif ini tersurat tidak hanya tersirat, itu jelas Pak Prabowo sekarang sabar kok. Ya bisa dimaknai begitu, tapi artinya
ada memang perubahan, transformasi seorang Prabowo kalau kita lihat dari komunikasi politiknya, dari gaya apa namanya komunikasi dan seterusnya. Memang ada transformasi itu kalau kita bisa lihatlah semuanya. Sisi yang lain, Pak Jokowi hendak mengirim pesan. Selain tadi saya katakan ada transformasi Pak Prabowo yang sudah berubah, saya lihat memang ya mungkin bisa dikatakan sekarang bersama saya beda. Kalau sekarang Pak Prabowo bersama Pak Jokowi sekarang lebih sabar dan stylenya Pak Prabowo saya tidak hendak mengatakan sama dan persis mengikuti Pak Jokowi. Sekarang kan ke arah ke Pak Jokowi, pendekatan ke rakyat, pendekatan ke rakyat. Berapa kali saya perhatikan ketika meresmikan air bersih itu di beberapa daerah pedalaman seterusnya, itu kan gaya-gaya Pak Jokowi yang sangat dekat dengan rakyat, menyentuh masyarakat langsung, anak-anak kecil dan seterusnya. Nah itu mungkin poin yang dikirim oleh Pak Prabowo. Dan kalimat ini singkat, Egan, Pak Prabowo sekarang sabar kok. Itu memiliki muatan politik yang tinggi. Bentuk dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, bentuk klarifikasi isu yang sedang beredar, tapi juga bentuk pembelaan ini. Kalau menurut saya pembelaan sekaligus mengirim pergeseran brand baru atau transformasi baru dari seorang Prabowo yang tentu kalau dikaitkan sebelumnya tidak bisa dipungkiri. Artinya poinnya lebih baik sekarang dari sebelumnya. Tidak seperti dulu kok, Prabowo itu beda sekarang ya. Pesan tersuratnya begitu saya kira. Bukan tersirat tapi udah tersurat dari kalimat Pak Presiden ini. Ya, Mas Hanta, menurut Anda sendiri ada sedikit kebenaran tidak sih dari isu liar itu? Saya tidak pada materinya ya, saya tidak mendalami, tentu butuh data-data. Tapi di dalam politik, kalau kemudian itu apapun ya, saya tidak masuk pada isu ini, tapi isu apapun di dalam politik, kalau ternyata isu itu memiliki fakta, bukti dan seterusnya belakangan, itu akan memukul, akan menyerang pada si figur yang diserang. Tapi kalau sebaliknya ternyata berhasil, tidak bisa dibuktikan sebagai sebuah fakta di dalam politik, di dalam sebuah realitas politik, maka itu bisa dikapitalisasi oleh tokoh politik siapapun. Justru dia dikesankan difitnah, dia dizolimi dan seterusnya. Kemudian dia bisa mendapatkan simpati publik dan mendapatkan insentif elektoral. Tapi kalau sebaliknya bisa menggerus elektabilitasnya. Tergantung nanti, apapun nanti dalam persepsi. Jadi dalam politik itu kan Egan bertarung membentuk persepsi publik. Siapapun yang bisa memenangkan persepsi dalam benak publik, maka dia pemenang dalam pertarungan politik. Nah, persepsi ini tidak bisa dipasangkan dengan fakta politik, realitas politik. Nah, fakta, data, dan realitas inilah nanti akan menjawab 1-2 hari, 1 minggu. Kalau fakta realitasnya tidak bisa dibuktikan, maka itu akan memberikan persepsi positif. Pun sebaliknya, begitu. Mas Hanta, apakah model-model kampanye hitam seperti ini yang kemudian akan digunakan di masa mendatang, khususnya untuk menyerang Prabowo Subianto? Mengatakan dia adalah karakter yang keras dan sebagainya macam. Ya, saya kira kalau mereproduksi dengan cara lama, saya kira terus dilakukan kampanye hitam. Beda dengan kampanye negatif ya, kan? Kalau kampanye negatif kan menyerang kinerjanya, rekam jejaknya, itu diperbolehkan dalam demokrasi. Malah bagus. Jangan pilih orang kan kinerja rendah karena begini, rekam jejaknya tidak bagus dan seterusnya. Pilihlah dia, pilihlah siapa karena rekam jejaknya bagus. Tapi kampanye hitam itu biasanya basisnya fakta, bukan berbasis fakta. Kalau ada fitnah, ada unsur ketidakbenaran, itu biasanya kampanye hitam. Apapun ya, tidak hanya bahas isu ini, saya kira dalam demokrasi kita itu kemunduran dan biasanya tidak selalu efektif. Dia hanya efektif dalam 2 hal. Kalau ada isu negatif kepada Pak Prabowo, kepada Pak Ganjar, kepada Pak Anies, itu terjadi terus bergulir, kemudian tidak jelas pembuktiannya, maka 2 hal yang terjadi, itu semakin menyenangkan basis lawannya. Ya kalau Pak Prabowo diserang, basisnya Mas Ganjar pasti senang gitu. Begitu sebaliknya, basisnya semakin terganggu dan seterusnya. Sehingga tidak akan pernah bergeser secara elektabilitas. Kita pengalaman lihat Pak Jokowi kan diserang dengan kampanye hitam juga kencang sekali, Egan. Tapi ternyata Pak Jokowi juga tidak ini ya. Tetapi yang kedua, penting meresponnya. Kalau si tokohnya Pak Prabowo, Pak Jokowi meresponnya reaksioner, kemudian emosional, mungkin ada tujuan untuk itu memancing emosi, kemudian tersulut, itu yang berbahaya. Tapi kalau cara meresponnya seperti Pak Jokowi, aku rapopo, dan seterusnya gaya Pak Jokowi, ternyata itu tidak efektif, fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Saya kira itu ya, ada tujuan memang
ingin memancing Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo-nya terpancing, nah itu yang berbahaya. Tapi kalau Pak Prabowo-nya tidak terpancing, elegan, dan itu ternyata tidak benar, saya kira itu bisa tidak terlalu mengganggu dari sisi elektoral. Dan kampanye hitam semacam ini, saya termasuk yang tidak terlalu percaya efektif, bekerja efektif, kecuali memang basisnya kebenaran. Kalaupun basisnya kebenaran, tidak selalu efektif, Egan, di beberapa segmentasi pemilih. Ada segmentasi pemilih isunya beda-beda. Dia merasa penting isu ini, ada yang dia merasa tidak penting dengan isu itu. Jadi saya kira 5 bulan ke depan setelah ini Pak Prabowo, mungkin Pak Anies, setelah ini Pak Ganjar akan terus ada serangan-serangan politik, dan kita menghimbau kepada seluruh kontestan politik, kampanye negatif boleh dalam demokrasi, tapi hindari kampanye hitam. Itu akan merusak merobek persatuan bangsa satu sisi. Kedua, saya ingin menyampaikan tidak terlalu efektif, belum tentu produktif. Efektif kalau itu tidak berbasis pada fakta. Tapi memang seperti saya katakan, Egan, kadang tujuannya bukan soal membuktikan benar salah, tapi bisa jadi respons, memancing. Kalau ternyata Pak Prabowo 1-2 hari ini reaksioner dan emosional, nah itu tujuannya tercapai. Tapi kalau Pak Prabowo bisa elegan meresponnya, ya saya kira itu menjadi faktor ya. Apalagi Pak Prabowo belakangan di tahun 2003 itu kan elektabilitasnya agak tinggi ya. Jadi menurut saya wajar ya kalau ada serangan politik dan seterusnya. Dan ini saya kira bagian dari kita akan melihat tontonan 5 bulan ke depan, meskipun saya tidak berharap isu-isu akan bergulir. Tidak hanya ke Pak Prabowo, tapi juga ke Pak Anies, juga ke Pak Ganjar gitu. Egan. Baik, oke Mas Hanta, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Mas Hanta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.